Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Cahyaningrum, NIM 2018 51043. Kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jalur biogenetik suatu bahan alam. Metabolisme dan jalur biogenetik bahan alam. Yang pertama, metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Ada beberapa definisi metabolisme, di antaranya metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Ada pula definisi metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Yang kedua, metabolisme mencakup sintesis (anabolisme) dan penguraian (katabolisme) molekul organik kompleks. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Contoh dari anabolisme adalah sintesis protein, sintesis DNA, dan fotosintesis. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Nasi yang kita makan merupakan karbohidrat. Saat masuk ke dalam pencernaan, karbohidrat nasi dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan enzim amilase. Yang ketiga, metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Jalur metabolisme merupakan skema sintesis dalam kimia yang secara langsung terlibat dalam metabolisme adalah serangkaian reaksi di mana hasil reaksi dari tiap tahap. Yang kedua, senyawa adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting perannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan, misalnya terpenoid, alkaloid, dan flavonoid. Yang keempat, produk fungsi metabolit bagi tumbuhan. Yang pertama, ada sumber energi metabolisme dan transfer energi. Pembentukan gula merupakan cadangan energi dalam organisme, selain itu juga berupa ATP. Yang kedua, ada bahan dasar building block sel dan pendukung struktur. Nah, ada gula yaitu selulosa dan hemiselulosa. Ada lipid yaitu fosfolipid, ada juga fenilpropan yaitu lignin, lignifikasi di pepohonan.
ada juga protein, yaitu membran, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Yang ketiga, sumber informasi genetik DNA, RNA. Perbedaan DNA dan RNA yang pertama adalah pada fungsi, keduanya bagi tubuh manusia, teman-teman. DNA fungsinya sebagai penyimpanan informasi genetik manusia dalam jangka panjang. Selain itu juga, DNA digunakan sebagai alat transportasi informasi genetik untuk membuat sel dan organisme baru. Selain itu, ada RNA. RNA digunakan untuk melakukan transfer kode genetik dari inti sel ke setiap butiran sel. Sekarang yang keempat ada katalis reaksi metabolisme. Yang kelima ada penolak predator dan patogen. Penolak predator dan patogen ada dua, yaitu penolak struktural, ada lignifikasi, pembentukan lapisan lilin untuk mencegah penetrasi patogen, ada penolak kimiawi, yaitu zat pahit, racun, antimikroba. Yang keenam ada penarik atau penolak polinator, yaitu antosan adalah pembentuk warna yang menarik polinator tertentu, seperti lebah cenderung ke warna merah sampai violet. Ada juga senyawa berbau, yaitu limonen dan terpenoid lainnya. Ada gula di bunga. Yang ketujuh, aksi alelopati merupakan fenomena pelepasan senyawa kimia oleh tumbuhan, disebut alelomon, yang dapat melukai tumbuhan lain sehingga tidak tumbuh di daerahnya sebagai mekanisme kompetisi makanan. Alelomon meliputi senyawa minyak atsiri, fenolik, alkaloid, steroid, dan kumarin. Contohnya adalah juglon. Yang kedelapan ada simbion. Tidak semua tumbuhan mampu memperoleh makanan dengan baik. Bakteri dan fungi sering memiliki kemampuan lebih untuk mengambil makanan, sehingga ada simbiosis mutualisme antara tumbuhan dan MO. Contohnya, dengan bakteri fiksasi nitrogen jenis Bacteri-rhizobium untuk menjamin terjadinya keragaman struktur metabolit sekunder atas dasar struktur kimia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama senyawa fenolik, asam lemak, flavonoid, antarquinon, dan terpenoid. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel di gugus aromatik. Yang kedua, alkaloid. Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan, tetapi ini tidak mengecualikan senyawa yang berasal dari hewan. Yang keempat ada poliketida. Poliketida adalah metabolit sekunder dari bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Poliketida dibiosintesiskan dengan polimerisasi subunit asetil dan propionil dalam proses yang mirip dengan sintesis asam lemak. Yang terakhir ada glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua bagian senyawa,
yaitu glikon, dan bukan gula, yang disebut aglikon. Atas dasar jalur biosintesis ada 4. 1. Jalur asam asetat, 2. Jalur asam sikimat, 3. Jalur asam mevalonat, 4. Jalur asam amino. Atas dasar sifat sensorik ada 4 juga, yaitu zat pahit, zat manis, zat pedas, zat berasa kelat atau sepat. Ada beberapa karakteristik umum. Yang pertama, cenderung dihasilkan pada akhir fase. Yang kedua, diproduksi dari bahan metabolit intermediate, tetapi dengan bantuan enzim-enzim khusus yang dikode oleh gen tertentu. Yang ketiga, tidak bersifat esensial untuk pertumbuhan atau metabolisme normal. Yang keempat, spesifik untuk genus, spesies, bahkan strain tertentu. Senyawa aromatik. Senyawa aromatik merupakan bagian terbesar dari senyawa organik bahan alam dengan asal-usul biogenetik yang berbeda-beda. Ditemukan luas pada mikroorganisme hingga tumbuhan tingkat tinggi, sebagian berasal dari salah satu dari 2 jalur biogenetik, dan sebagian lagi berasal dari kombinasi kedua jalur biogenetik. Secara biogenetik, senyawa aromatik atau fenolat dibedakan. Yang pertama, berasal dari jalur sikimat, yaitu fenilpropanoid. Fenilpropanoid adalah keluarga beragam senyawa organik yang disintesis oleh tanaman dari asam amino, fenilalanin, dan tirosin. Yang kedua, berasal dari jalur asetat monolat, yaitu poliketida. Poliketida adalah metabolit sekunder dari jamur, bakteri, tanaman, dan hewan. Poliketida dibiosintesikan dengan polimerisasi subunit asetil dan propionil dalam proses yang mirip dengan sintesis asam lemak. Poliketida adalah blok pembangun untuk berbagai produk-produk alami. Yang ketiga, kombinasi kedua jalur, yaitu flavonoid. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah diidentifikasi, tetapi ada 3 kelompok yang umum dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Sifat kimia dari semua senyawa fenol adalah sama, akan tetapi dari segi biogenetik, senyawa-senyawa ini dapat dibedakan atas 2 jenis utama, yaitu yang pertama, senyawa fenol yang berasal dari asam sikimat atau jalur sikimat. Jalur sikimat adalah 7 langkah jalur metabolisme yang digunakan oleh bakteri, archaea, fungi, alga, beberapa protozoa, dan tanaman untuk biosintesis dari folat dan asam amino aromatik. Jalur ini tidak ditemukan pada hewan termasuk manusia yang harus memperoleh asam amino esensial ini dari makanannya. Ini bisa melalui konsumsi langsung tumbuhan atau mikroorganisme atau konsumsi tidak langsung melalui konsumsi hewan lain. Yang kedua, senyawa fenol yang berasal dari jalur asetat monolat. Jalur asam monolat senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan melalui asam monolat, diantaranya asam lemak. Asam lemak itu ada laurat, miristat, palmitat, stearat, oleat, dan lainnya. Gliserida, poliasetilen, dan glikopida. Tanaman yang menghasilkan senyawa ini antara lain jarak pagar, kelapa sawit,
kelapa, jagung, kacang tanah, zaitun, bunga matahari, kedelai, wijen, kapas, coklat, dan alpukat. Ada juga senyawa fenol yang berasal dari kombinasi antara kedua jalur biosintesa, yaitu senyawa Sekian presentasi dari saya mengenai tema jalur biogenetik suatu bahan alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.